Shalom, kembali lagi bersama saya Dina Mutiara Linome dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai konsep dasar pendidikan anak usia dini pada mata kuliah Profesi Pendidikan. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. 1. Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padaan dari Early Childhood Education Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang pendidikan sebelumnya menggunakan istilah prasekolah untuk maksud sama. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun, diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek yang terhambat. Para ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurangnya mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. Homeschooling dalam pendidikan pestalozzi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka secara bersama-sama di sebuah tempat. Kelompok taman kanak-kanak dibagi menjadi dua, yaitu kelas kecil untuk anak usia 4 hingga 5 tahun dan kelas besar untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Taman penitipan banyak yang bersifat daycare, artinya anak atau bayi diasuh sehari penuh, diantar pagi dan dijemput sore. Beberapa penyelenggara daycare juga ada yang menerima anak usia di atas 3-6 tahun. Di luar negeri, taman kanak-kanak Froebel diperuntukkan bagi anak usia 3-7 tahun. Di Amerika Serikat, taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak usia 5 hingga 6 tahun. Sedangkan anak usia 3-4 tahun masuk pendidikan prasekolah. Perbedaan pembagian usia pendidikan bukan masalah, asalkan setiap kelompok umur dididik sesuai tugas dan karakteristik perkembangannya. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik perkembangan sendiri-sendiri, sehingga pendidikannya disesuaikan dengan tugas dan perkembangan anak. Dewasa ini, para orang tua sudah semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD yang berdiri hingga ke desa-desa, sejalan dengan meningkatnya jumlah siswa yang masuk ke berbagai lembaga pendidikan tersebut. Pestalozzi menganggap bahwa masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan individu harus dicapai dengan sukses sebelum tahap berikutnya dimulai.
Jika anak gagal menyelesaikan suatu perkembangan, proses perkembangan selanjutnya bisa bertambah. Froebel menyatakan bahwa masa kanak-kanak sebagai masa fundamental bagi perkembangan individu. Dalam bahasa berbeda, Montessori menyebut kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai dua kutub yang saling mempengaruhi. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama atau moral. Puncak dari perkembangan ini adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Dapat dikaitkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Keliru bila diartikan tujuan belajar di taman kanak-kanak ialah agar menguasai sejumlah ilmu pengetahuan dan cara menghafal. Tujuan taman kanak-kanak agar anak usia dini mungkin bisa cepat membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses yang terjadi pada diri anak. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak. Dengan demikian, anak harus dipandang sesuai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pembelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dari transfer knowledge kepada pengembangan potensi anak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan dan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak. Ini artinya seorang guru sebelum mendidik perlu memahami setiap anak usia dini, bagaimana karakter perkembangan mereka sehingga mengerti kebutuhan belajarnya. Dengan prinsip tersebut, pada akhirnya dapat tercapai tujuan pengembangan sosok manusia seutuhnya. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar PAUD, dan saya mengucapkan terima kasih dan shalom.